wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Desta Ningsi, dan di kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh mas saya. Dan kali ini Jejak Dewi sedang berada di Cilengsi, di satu perkampungan, dan di belakang kami sudah ada satu rumah yang sudah lama ditinggal oleh pemiliknya. Dan konon katanya di sini sering banget terjadi penampakan kuntilanak dan none Belanda. Untuk melihat keseruannya, saya pengen sedikit nanya sama mas, apa aja sih yang dilihat sama mas sejauh ini? Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejauh ini apa aja sih yang udah mas lihat di depan rumah yang udah lama ditinggal oleh pemiliknya ini? Ya, kalau yang saya lihat dari sini, di sini tuh nggak ada ya yang dibilang warga katanya kuntilanak menone Belanda. Justru yang saya lihat di sini tuh ada sosok gede, berpenampilan tuh seperti buto, tapi dia ada calingnya, dia tinggi sekitar 10 meter lah. Untuk kuntilanak sama none Belandanya sih nggak di sini, nggak ada di sini. Nggak ada ya. Untuk yang sering dilihat warga sekitar, none Belanda dan kuntilanak, apakah bisa kita cari keberadaannya? Apakah dia dekat dari lokasi yang sekarang lagi kita pijak atau gimana? Ya, kita bisa mencobanya dulu. Kita bisa, coba ya? telusuri dulu. Karena ada beberapa teman yang request juga nih, ingin sekali ditampilkan noni Belanda itu sosoknya seperti apa. Mas bersedia nggak nih malam ini kita tampilin noni Belandanya untuk teman-teman yang ada di rumah? Ya, insya Allah semua itu kebesaran Allah ya. Kita hanya bisa berdoa dan meminta. Kita coba aja nanti. Baik, untuk noni Belandanya kita akan coba tampilkan nanti. Sekarang kita telusuri dulu rumah yang udah lama ditinggal oleh pemiliknya ini. Yuk. Nah teman-teman, sebelumnya kita terhenti sebelum memasuki rumah ini. Sepertinya rumahnya tidak bisa kita telusuri di dalamnya ya. Kita tanya sama mas lebih detailnya aja deh. Apakah kita bisa masuk, kita lanjut masuk atau gimana? Ya, kalau yang saya lihat ini atap-atapnya sudah mau rubuh ya. Jadi sangat tidak layak kalau kita masuk ke dalamnya. Tapi yang kalau yang saya lihat itu aura yang lebih kuat itu bukan di dalam rumah ini, tetapi ada di sekitaran rumah ini. Untuk lebih detail lagi kita telusuri aja sekitaran rumah ini. Baik teman-teman, ternyata rumahnya tidak bisa kita paksakan untuk kita telusuri dalamnya, tapi kita akan menjelajahi depan dari rumah ini. Tidak kalah serunya juga kita telusuri depannya, dan kita lihat ada sosok apa aja sih di sini. Yuk, langsung kita telusuri ya. Kita sudah berada di samping dari rumah terbengkalai ini, dan mau tanya sama mas, aura apa sih yang mas rasakan sampai saat ini? Ya, kalau yang saya rasakan sekitar ini aura ini sangat kuat, terutama di area pohon ini ya. Kamera boleh dilihat di sekitaran sini, di depan kita ini ada penjaganya. Dia tingginya sekitar 10 meter. Dia mirip seperti buto ya, besar, dia tinggi dia. Oke, baik. Bisa diceritakan lebih jelasnya buto hijau tersebut itu ciri khasnya itu apa sih? Mempunyai taring ataupun yang sering digambarkan oleh film-film buto hijau itu berwarna hijau, benar nggak mas? Bisa diceritakan? Kalau yang saya lihat ini, dia ini nggak berwarna hijau. Tapi dia tinggi, dia bercaling, dan rambutnya itu gimbal dia. Tapi dia tidak memakai baju, hanya memakai celana kolor seperti celana-celana sudah kusam. Apakah dia usil dengan warga yang sering lalu lalang di bekas rumah yang sudah lama terbengkalai ini? Insya Allah kalau yang ini nggak usil, karena memang dia menjaga di tempat ini. Oke, baik. Boleh berinteraksi sedikit oleh buto hijau itu untuk memperkenalkan namanya, apakah dia punya nama? Kalau saya rasa yang ini nggak usah ya, karena dia memang penjaga di sini. Nanti kita berinteraksi sama yang lain aja yang suka mengganggu di tempat ini. Oke, baik. Untuk buto hijau ini sudah jelas ya teman-teman, dia tidak mengganggu dan dia memang menjaga dari sekitaran rumah yang sudah lama ditinggal oleh pemiliknya ini. Jadi kita berinteraksi dengan makhluk yang lainnya aja. Kita cari yang lainnya.
Ya teman-teman, ternyata di samping rumah besar yang tidak bisa kita masuki tadi, ada rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Kita coba explore dalamnya untuk mengetahui ada berapa banyak ruangan sih di dalam rumah ini. Assalamualaikum. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di sebuah ruangan yang sepertinya adalah dapur ya. Dan ingin sedikit bertanya sama Mas, aura di sini itu seperti apa yang Mas rasakan dan ada sosok apa sih di sini? Boleh dijelaskan? Ya, kalau yang saya lihat di sini tuh ada sosok penunggu, yaitu pocong. Pocong itu sering menampakkan diri kalau orang lewat sekitaran rumah ini, sering menampakkan diri. Dan saya ingin menghadirkan sukarelawan untuk uji nyali di ruangan ini. Ruangan ini cocok banget nih buat uji nyali ini. Baik, jadi langsung aja kita hadirkan sukarelawan kita ya teman-teman untuk uji nyali di ruangan yang kayaknya dapur ini. Kita langsung aja. Ya teman-teman, sudah hadir bersama kami seorang sukarelawan bernama Teguh untuk beruji nyali di lokasi ini. Ya teman-teman, saya akan sedikit nanya sama Teguh, kenapa Teguh mau menjadi sukarelawan? Ya, saya ingin menambah pengalaman. Apakah ada sosok seperti itu? Ya saya pengen melihat saja gitu. Oke, baik. Jadi Teguh ini penasaran apakah sosok seperti itu ada atau enggak ya? Dan mau tanya sama Mas, ada sosok apa aja di lokasi malam ini? Ya, saya ingin sedikit menjelaskan kepada sukarelawan kita ya. Di sini ada sosok pocong yang suka menampakkan diri, dan juga ada anak kecil yang suka lari-larian, dan ada juga kuntilanak yang suka masuk ke area ini. Hanya itu aja saya sampaikan. Lebih berhati-hati, yang penting baca doa aja. Teguh sudah siap ya? Siap. Langsung kita mulai aja.
teman-teman, kayaknya udah cukup nih, kita samperin aja peserta uji nyali kita yuk. Ya teman-teman, sekarang kita sudah kembali lagi bersama sukarelawan kita. Pengen tanya sama Teguh, apa yang dirasakan selama sendirian di ruangan ini? Ya tadi ada suara anak kecil berlari dan ada yang mengintip di sana. Di sebelah sana ya. Iya, Sering, berulang, atau gimana, bisa dijelaskan sama teman-teman? dia berulang kali Berulang. Untuk mengintipnya atau lainnya? yang berlari di sana. Berlari, berulang ya. Iya. Mas, bisa sedikit dijelaskan nggak sih yang dirasakan oleh Teguh tadi, sosok apa sih yang berlarian dan sering mengintip di bagian sana? Ya, kalau yang saya lihatin tadi berlari itu anak kecil. Dia memang suka bermain-bermain di area-area ini. Dan untuk yang dilihat gue yang ngintip itu pocong. Jadi yang suka biasa menampakkan diri di tempat ini. Apakah sosok pocong itu selalu menyeramkan? Bisa dijelaskan sama teman-teman di rumah? Ya, sosok pocong itu kalau dibilang seram ya memang seram. Itu tergantung dari iman seseorang itu aja, berani apa enggaknya. Semakin kita berani ya semakin dia mengecil, semakin kita takut semakin membesar. Sudah cukup untuk uji nyali pada malam hari ini. Kita langsung explore di bagian lain. Ya teman-teman, explore kita belum terhenti sampai di sini aja. Saya masih ingin menampilkan satu orang mediator karena masih sangat tinggi rasa penasaran saya untuk mengetahui sosok yang paling kuat auranya di sini itu adalah apa. Jadi langsung aja kita undang mediator kita malam hari ini. Ya teman-teman, sudah hadir kembali Nurul. Apakah Nurul siap? Siap. Langsung aja yuk kita mulai. Assalamualaikum. Dengan siapa? Assalamualaikum. Bisa menjawab salam kami? Bisa menjawab salam kami. Assalamualaikum. Bisa, boleh tahu nggak siapa namanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam kami? Ini siapa? Bisa tahu nggak? Boleh tahu nggak siapa sih namanya? Boleh tahu nggak? Boleh tahu? Saya boleh tahu nama? Boleh kita berkenalan? Siapa namanya? Namanya siapa kalau boleh tahu? Kamera boleh kamu dekat. Boleh saya tahu namanya? Boleh disebutkan namanya? Kami hanya ingin bertanya, katanya warga sekitar sering melihat penampakan kuntilanak dan none-none Belanda. Apakah itu benar? Boleh tahu? Kita bisa di sini aja? Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Saya mau sedikit bertanya, nggak apa-apa ya? Kopi, kebetulan nggak ada kopi, mohon maaf. Saya boleh bertanya, sosok noni Belanda yang sering dicari sama warga sekitar yang terkenal itu berada di mana ya? Di mana? Di Oh, mana? beda wilayah. Jadi ini bukan wilayahnya mereka. Wilayahnya di sebelah mana ya? Saya menyebut kamu Mbah atau apa? Apa saja? Baik. Jadi sosok noni Belanda itu wilayahnya ada di mana, Mbak?
boleh diberitahu? Di bawah? Oh, di pohon bambu. Jadi teman-teman, seperti yang sering diceritakan, baik seperti yang sering diceritakan oleh warga sekitar mengenai noni Belanda yang berada di pohon bambu sebelah itu ternyata benar adanya. Nanti kita cari tahu tentang noni Belanda tersebut. Sekarang dikeluarkan aja. Kita keluarkan aja ya. Terima kasih ya, Mbak. Aman ya? Aman ya? Aman. Aman ya, teman-teman. Baik, kita lanjut explore kita, tidak terhenti sampai di sini. Ikutin terus ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngomong apa? Hah? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan nggak? Dok. Emang kenapa kalau datang? Kenapa? Oh, nggak boleh. Pulang ya. Ya teman-teman, kita sudah tepat sekali berada di belakang pohon bambu yang konon katanya banyak warga yang bilang keberadaan noni Belanda ternyata ada di pohon bambu ini. Dan mau bertanya sama Mas, apakah kita hadirkan kembali mediator atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, kalau menurut saya sih mediator itu udah nggak perlu lagi ya. Karena noni Belanda itu merasa kehadiran kita itu merasa mengganggu dia. Jadi dia seperti marah. Dan sepertinya penelusuran kita terhenti sampai di sini aja. Ya teman-teman, jadi explore kami terhenti sampai di sini aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti video kami dari awal tadi sampai akhir ini. Untuk penonton baru jangan lupa subscribe, dukung channel kami agar terus berkembang dan menjelajahi tempat-tempat horor lainnya untuk menguak berbagai kisah mistis yang ada di tempat itu. Tetap jaga kesehatan kalian, pakai masker dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.